sosok laki-laki perawakannya itu tinggi, gemuk, gagah, itu pakai celana jeans, telanjang badan alias nggak pakai baju. Dan kalian tahu nggak guys, dia bukan orang, melainkan palanya itu pala seekor buaya. Badannya manusia, semuanya manusia, tapi palanya tuh pala buaya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng gua Maya Marissa di dunia maya. Untuk kalian yang kepo dan penasaran sama cerita kali ini, langsung aja tonton terus videonya, jangan di skip-skip, oke? Gue dapat kiriman cerita ini dari teman gue yang namanya Yuni. Yuni ini tinggal di masih sekitaran Jaksel, anak Jaksel men, Jakarta Selatan, anjay. Jadi si Yuni ini katanya punya tetangga, berawal dari tetangganya yang sebulan sekali tuh beli rumah kayak beli kacang goreng, dia bilang. Jadi kalau misalnya dia demen sama satu rumah nih, udah kagak pakai ditawar lagi guys. Itu orang yang punya rumah bilang 1M dibayar 1M. Itu orang yang punya rumah bilang 2M itu dibayar 2M. Kalau kita mau beli rumah, kita tawar-menawar dulu ya, kalau bisa harganya jomplang. Kalau dia mangga guys, bener-bener definisi orang tajir melintir. Dia mau, dia beli, nggak pakai nawar. Gila nggak tuh? Padahal cuma punya konveksi kerudung doang. Jadi awalnya itu ada sepasang suami istri itu merantau, yang kontrak itu di dekat rumahnya Yuni. Misalnya tuh bilang ke si Yuni, dulu waktu saya masih tinggal di kampung sama bapaknya, hidup saya tuh susah banget Mbak Yuni, makan susah, cuman bisa kayak ngutang di warung. Dia tuh hamil pengen makan buah paya aja tuh nggak kesampaian, padahal cuma buah paya. Kalau sekarang kan kayak paya 5.000 10.000 gitu ya. Nah itu dia nggak kesampaian padahal dia tinggal di kampung. Pas dia udah mau lahiran bulannya itu, suaminya ini bilang ke si istrinya, "Dek, nanti aku pergi ke Jakarta, aku cari uang di Jakarta buat hidup kita makan sama anak-anak kita." Si suaminya bilang kayak gitu. Nah si istrinya ini ya ngiyain aja, karena si istrinya ini juga tinggal di kampung itu, dia nggak sendiri karena sebagian keluarga si istrinya ini ada di kampung. Jadi satu kampung itu sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya si istrinya itu. Diiyain lah sama si istrinya, ya udah mas, kamu hati-hati di jalan, nanti aku kabari kalau memang mas belum pulang tapi aku udah melahirkan. Doain aku ya mas, semoga nanti acara persalinan aku lancar. Setelah si istrinya ini lahir anak pertama itu kan nangis terus guys, nangis terus, katanya itu bayinya itu gak berhenti. Ya memang sih kalau bayi baru lahir itu nangis itu sehat, tapi ini gak berhenti-berhenti nangisnya sampai dia tuh pusing, bener-bener pusing gitu loh, kayak harus ngediamin pakai apa, disusuin udah, digendong udah, apa segala macam udah, sampai keluarganya tuh ikut campur tangan gitu, kayak gendong lah apa segala macam gitu, tapi itu anak tetap aja nggak berhenti. Dia nih berinisiatif buat nelpon suaminya. Suaminya cuman bilang, "Alhamdulillah, anak kita cewek apa cowok?" "Anak kita cowok mas, nanti pulang ya." "Iya nanti pulang, sebentar lagi saya pulang kalau saya udah selesai." Setelah dia tutup telepon, anak itu tuh nggak berhenti nangis selama 3 hari. Jadi selama 3 hari full itu anak itu nangis terus, kayak ada berhentinya cuma sesaat doang gitu, pas dikasih susu berhenti, tapi setelah itu nangis lagi. Sampai pas di puncaknya ketiga harinya itu si bayi ini membiru guys. Mungkin karena dia terlalu lama nangis gitu ya, jadi bayi itu lama-lama biru dan akhirnya meninggal. Meninggalnya pun dalam keadaan matanya terbelalak ke atas, sama mulutnya itu agak mangap. Kasihan banget ya guys, anak bayi tuh meninggal kayak gitu, ya Allah. Sampai keluarganya tuh sempet ada yang bilang, si keluarganya ini bilang ke si istrinya kalau ini pertanda nggak baik, ini bakalan ada yang menang, ada yang kalah. Nah dia tuh nggak ngerti apa yang dibahas sama saudaranya itu. Nah pada saat dia telepon suaminya, dia mau ngabari suaminya kalau anak
yang dia lahirkan 3 hari yang lalu itu meninggal. Pas dia telepon, "Mas, anak kita udah nggak ada." Dan pada saat itu suaminya bilang, "Ya udah deh, nggak apa-apa, besok kamu aku jemput ke Jakarta ya, aku udah beli rumah." Jadi dia tuh beli rumahnya tuh seinstan itu, gak ada dalam hitungan tahun, gak ada dalam hitungan 1 abad. Istrinya ya dengar suaminya punya kerjaan terus udah bisa beli rumah, biarpun rumah petakan, rumah kontrakan, seneng dong, karena dia tuh di kampungnya tuh susah banget gitu. Sudah dia itu ngerapihin semua anaknya tuh udah dikubur apa segala macam, dia ikut suaminya tinggal di Jakarta, yaitu yang bertetanggaan dengan si Yuni. Yuni itu cerita karyawannya itu cuma 2, tapi makin kesini karyawannya banyak guys. Nggak cuma 2, nambah lagi 2, nambah lagi sampai dia punya karyawan tuh 18 karyawan guys. Akhirnya si Yuni ini aneh gitu loh. Bukan si Yuni doang sih, tetangga yang lain pun ikutan aneh gitu, karena dia tuh di lingkungannya Yuni tuh beli rumah tuh benar-benar kayak beli kacang. Si Yuni ini aneh, ini kok orang setajir ini ya gitu, bisa secepat itu. Dia tinggal di daerah Yuni itu sampai dia punya anak sekitar 3 anak. Dia punya 3 anak. Nah dia cerita lagi nih istrinya sama si Yuni, Mbak Yuni, aku kemarin hamil positif. Katanya dokter aku udah masuk kandungan ke-4 bulan. Tapi kok aneh ya mbak, aku jalan tiba-tiba tuh nyelos aja gitu. Jadi tiba-tiba tuh keluar aja janinnya guys. Janinnya tuh benar-benar langsung keluar gitu. Akhirnya dia ke bidan, terus kata bidan kan harus di USG kan, untuk takutnya ketinggalan apa-apa gimana, kotor apa masih dalamnya gitu. Di USG bersih. Dapat beberapa bulan lagi dia positif lagi nih guys. Gila, dia selain dia tajir lakinya tokcer juga ya. Dia hamil lagi nih guys katanya. Dan itu tuh sama sampai 3 kali berturut-turut gitu. Kejadiannya setiap dia hamil 4 bulan. Itu bener-bener kejadiannya setiap dia hamil 4 bulan itu bayinya janinnya tuh keluar sendiri. Si Yuni bilang, Mbak kecapean kali, Mbak udah jangan capek-capek ngurus anaknya gitu. Coba Mbak pakai babysitter, mungkin bisa kebantu capeknya ngurusin anak. Si Yuni ini bilang kayak gini karena kan kita sendiri lakinya kaya, duitnya banyak. Dia bilang, iya kali ya Mbak Yuni ya gitu, aku harus sewa babysitter mungkin ya. Ya lah Mbak kecapean. Makin lama makin kesini si Yuni ini mulai aneh. Dari yang namanya dia tinggal di daerahnya dia itu, dia beli lagi nih rumah di perumahan lain, di kampung lain. Dia itu untuk usahanya dia, kali ini bukan kerudung tapi baju gamis. Jadi selain kerudung sama baju gamis sekarang usahanya. Nah setelah dia beli tuh beberapa rumah, jadi emang dia tuh kerjanya tuh tiap bulan, tiap 3 bulan, tiap 2 bulan sekali, hampir setiap bulan dia tuh beli rumah gitu. Dan duitnya itu katanya tuh banyak. Yuni tuh pernah ngeliat dia turun dari mobil, dia tuh ngelemparin duit ke anak buahnya. Itu tuh kayak kardus mil, kalian tau kan itu sekardus mie itu tuh duit semua ratusan ribu terus dilemparin gitu. Buset dah, dia ngeliat duit segede gitu banyaknya, masya Allah sok banget tuh si Yuni. Si Yuni kan bingung kan ya, ini orang duitnya banyak banget gitu. Nah pada akhirnya si Yuni tiba-tiba satu keluarga dimimpiin ada sosok laki-laki, perawakannya tuh tinggi, gemuk, gagah, itu pakai celana jeans, telanjang badan alias nggak pakai baju. Dan kalian tahu nggak guys, dia bukan orang, melainkan palanya itu pala seekor buaya. Badannya manusia, semuanya manusia, tapi palanya tuh pala buaya. Jadi dia tuh nggak pakai baju, dia tuh cuma pakai celana jeans terus nggak pakai sendal. Dan mimpinya si Yuni ini, di mimpi ibunya Yuni, di sini mimpinya Yuni, suaminya, bapaknya Yuni, itu tuh sama yang dimimpiin. Itu ada sosok manusia kepala buaya itu datang di rumahnya si Yuni. Dan alhasil besokannya satu keluarga Yuni itu sakit semua. Yuni bingung, ini siapa sih? Orang ini siapa sih? Kok bisa keluarga gue tuh memimpikan sosok yang sama? Yuni lagi ingat-ingat nih. Ternyata Yuni pas ingat-ingat terlintaslah si bos dari
konveksi tersebut. Dari situ Yuni langsung merinding, terus langsung nggak mau lagi tuh yang denger cerita-cerita istrinya si konveksi karena takut dia. Ditambah lagi yang kerja di konveksi itu kan ya tadinya 18 orang, nambah lagi jadi 20 orang. Nah 20 orang itu sebagian ada yang pulang kampung katanya sakit, tapi setelah di kampung itu meninggal. Dan total yang orang meninggal itu kerja di konveksi itu totalnya tuh ada 5 orang yang udah dipastikan meninggal. Jadi di konveksi itu dia sakit cuman kayak meriang masuk angin, terus minta duit izin pulang kampung, sampai di kampung dia meninggal. Aneh banget gak sih guys? Anaknya itu tiga-tiganya itu nggak ada yang sempurna dan normal seperti anak-anak biasanya guys. Sampai akhirnya si Yuni ini udah ketakutan tinggal di situ harus kayak gimana gitu. Nah tuh sempet juga rumahnya Yuni ini ditawar, dibeli. Bu, saya suka nih sama rumah ibu, kira-kira ibu mau jual nggak, mau jual harga berapa? Keluarganya mengambil keputusan, yaudah kalau emang dia mau kita jual aja, udah kita pindah dari sini. Karena menurut si Yuni dan keluarganya ini lingkungannya itu udah nggak sehat. Itu bener-bener sampai Yuni dimimpiin sekeluarga, sampai sakit sekeluarga. Terus udah gitu Yuni inget juga cerita si istrinya ini, anak yang pertama meninggal, terus anak yang di dalam kandungan 3 kali itu meninggal. Yuni tuh jadi takut. Akhirnya si Yuni bilang, ya udah kalau emang Mas mau beli rumah saya ya belilah dengan harga sekian. Dibeli sama dia, bener-bener nggak ditawar lagi guys. Jadi duit langsung berat gitu, hari itu langsung dikasih duit. Cuman butuh waktu 1 bulan buat Yuni packing pindah dari rumahnya itu. Dan selebihnya yang Yuni tahu, konveksinya itu masih berjalan. Bahkan konveksinya ini udah beli tanah dan rumah-rumah itu di kampung sebelah. Sebelum Yuni pindah nih dan keluarganya pindah, Yuni kayak kita tuh bersilaturahmi ke rumah si bos konveksinya ini. Nah si ibunya Yuni ini nggak sengaja mau ke kamar mandi. Pas mau ke kamar mandi, nggak sengaja ngeliat kamar yang kebuka. Itu pintunya kebuka sedikit guys, sedikit banget kebukanya, nggak lebar tapi bisa menerawang ke dalam gitu. Nggak yang ngintip-ngintip juga gitu, nggak, tapi agak kebuka sedikit. Nah di dalam itu kalian tahu apa nggak? Yang ibunya Yuni lihat ada kasur, ada kelambunya. Di atas kasurnya itu ada nampan, kembang 7 rupa. Itu duit berserakan, katanya itu di atas kasur itu duit berserakan. Ibu merinding. Pinggiran rambut tiangnya itu ada payung 2 kiri kanan, dan itu duit itu banyak berserakan di atas tempat tidur. Itu kamar tuh isinya kayak gitu, aneh banget. Itu ibunya Yuni sontak nggak mau lagi ke kamar mandi, langsung keluar ke ruang tamu, terus nemuin Yuni, terus langsung bilang, udah Yun kita pulang. Akhirnya ya Yuni dengan ngelihat ibunya udah mukanya pucat, udah mukanya panik, ya udah akhirnya bergegas dia pulang gitu. Ya udah iya gitu, ya udah akhirnya dia pamitan segala macam udah. Nah pas sampai di jalan ibunya cerita, dan Yuni suaminya dan bapak itu shock dan kaget banget gitu. Jadi kata Yuni sampai sekarang itu konveksinya masih tetap berdiri, masih beli rumah di sana sini, dan katanya semakin meluas dia beli rumah. Dan pesan Yuni juga, kalian yang pernah kerja di konveksi, di pabrik atau di garments manapun, ya kita harus tetap waspada, kita harus tetap mawas diri bahwa kadang yang terlihat baik belum tentu baik. Jadi sampai sekarang konveksi itu masih tetap berjalan dan masih tetap berdiri. Dan Yuni nggak tahu ada beberapa korban selanjutnya, karena yang Yuni tahu itu pada saat Yuni tinggal jadi tetangganya dia itu korbannya itu udah mencapai 5 orang. Dan itu buat Yuni sangat amat shock sih. Oke guys, sampai sini dulu cerita gue kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada salah-salah kalimat, atau ada yang tersinggung atas yang gue
ceritakan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini gue cuma menceritakan apa yang teman ceritakan ke gue. Jangan lupa guys, subscribe channel gue, share sebanyak-banyaknya, nyalain lonceng notifikasinya. Bye bye, assalamualaikum.